Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kalau sore hari ini kita kembali boleh datang ke rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini ya Bapak, buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kesempatan-Mu yang luar biasa, buat setiap kami Bapak. Untuk kami kembali boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang beracara atas ibadah kami ini Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau yang memuaskan setiap kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkarya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami ya Bapa. Bila masih ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mau satukan hati kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang menguasai ruangan ini dan setiap hati kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab lebih baik buat kami satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada kami 1000 hari di tempat lain, ya Bapa. Kami rindu untuk selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di
berjanji kami mau tetap katakan bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau selalu ada membela setiap kami Tuhan. Engkau selalu ada untuk menolong setiap kami Kami bawa korban syukur lagi Bapak Tuhan. Mari bawa persembahan kita yang terbaik Bapak Tuhan. Sebagai Allah yang sudah menolong setiap kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Ya Allah yang ajaib. Haleluya.
Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjamah dan menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku, setelah hidupku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Kau memberkati kami. Amin. Yakin Kau melindungi setiap kami. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku,
kini mempercayai bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau selalu pelihara, Engkau selalu berkati, Engkau selalu jaga, Engkau selalu limpahkan anugerah-Mu buat setiap kami umat-umat-Mu, sehingga sesuai dengan janji-Mu, kami umat-umat Tuhan yang belajar hidup takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kami umat-umat kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih buat kesempatan sore ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian kami dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami yakin melalui setiap pujian yang disampaikan, pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersenayam di atas pujian setiap umat-umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Karena itu kami mau buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Berikan kami hati yang haus dan rindu akan firman Tuhan. Oh Tuhan, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, tidak berlalu dengan sia-sia. Melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan terus berbuah dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengubah hidup kami, akan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-umat. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai ke pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, malam ini kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada sore malam ini adalah iman yang teguh. Sekali lagi, iman yang teguh. Ya, teguh itu berarti kuat, kokoh, ya, tidak tergoyahkan. Iman yang teguh, iman yang tangguh di dalam Tuhan. Oke, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-18 di ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 di ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, Bapak sudah bisa melihat dan menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang digunakan hanya untuk membuka Alkitab saja ya. Lukas 18 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Perhatikan kalimat berikut ini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Sorotan utama dari ayat yang kita baca adalah pada kalimat yang terakhir, sebuah kalimat tanya. Dan setiap kali saya membaca ayat ini, saya langsung mengoreksi diri saya sendiri. Karena Tuhan berkata kalau nanti Tuhan datang untuk melawat umatnya, Tuhan datang untuk bekerja, untuk menjawab doa umatnya. Nah, pertanyaan ini yang harus kita buktikan. Adakah Tuhan mendapati iman ada di diri kita masing-masing? Ya, bukan hanya di bumi. Kalau di bumi ini kan bicara secara umum, ya. Tetapi di diri kita masing-masing, adakah iman itu tetap ada dalam kehidupan kita? Ya. Nah, karena itu judul perenungan firman Tuhan pada sore malam ini adalah iman yang teguh. Ya. Nah, iman yang teguh sungguh sangat diharapkan oleh Tuhan ada dalam setiap kehidupan umatnya. Itulah sebabnya mengapa ayat ini menjadi perenungan kita bersama pada malam ini. Yang memang perikop di Lukas 18 ini bicara tentang doa, ya, di mana sudah tahu kisah janda yang minta perkaranya dibenarkan oleh hakim yang lalim, ya.
menegaskan bahwa doa harus disampaikan dengan tidak jemu-jemu. Tetapi saya nggak bicara tentang itu. Tapi yang saya ajak kita sorot ini, kalau Tuhan datang atas hidup kita, kalau Tuhan melawat hidup kita, kalau Tuhan hendak menjawab doa, nah, menjadi sebuah pertanyaan, adakah iman yang teguh itu, iman yang kuat, iman yang kokoh, iman percaya yang sungguh, itu tetap ada dalam hidup kita. Jangan-jangan iman kita sudah mulai goyah tanpa kita sadari. Ataupun kita sudah mulai menyadari, betul memang aku mulai meragukan Tuhan. Aku mulai meragukan kasih Tuhan. Aku mulai meragukan kuasa Tuhan. Aku mulai meragukan perhatian Tuhan, cinta Tuhan terhadap aku. Nah, iman yang teguh itu dimulai dari iman yang benar. Seorang anak Tuhan tidak mungkin memiliki iman yang teguh kalau imannya tidak benar. Karena ada anak Tuhan yang punya iman, tapi imannya belum tentu benar. Kita akan lihat ya, iman yang benar itu seperti apa? Ya, iman yang teguh baru bisa terjadi kalau anak Tuhan punya iman yang benar. Kalau imannya tidak benar, itulah sebabnya mengapa iman seorang anak Tuhan itu bisa goyah, bisa menurun, bahkan mungkin bisa hilang, kandas di tengah perjalanan mengiring Tuhan. Tidak lagi ikut Tuhan, tidak lagi percaya Tuhan, dan sebagainya. Ayo kita buka Matius pasal 16. Iman yang benar itu seperti apa? Injil Matius pada pasal yang ke-16. Di ayat yang ke-15 mulai. Matius pasal 16 di ayat yang ke-15 mulai. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kepada para murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya, kalau sudah baca ayat-ayat di atasnya ini, murid-murid berkata, oh, ada orang bilang bahwa Tuhan Yesus itu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Ya. Nah, lalu Tuhan bertanya kepada pribadi murid-murid yang ada bersama dia waktu itu, kalau menurut kamu sendiri, aku ini loh, siapa? 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17. Kata Tuhan Yesus kepadanya, kepada Simon Petrus yang memberikan statement seperti itu, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ternyata iman yang benar, ayat ini berkata, ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang memuji, berbahagialah engkau Bapak surgawi yang menyatakan itu kepada Simon Petrus. Berarti ini iman yang benar. Statement yang diucapkan oleh Simon Petrus ini seharusnya menjadi iman yang dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Siapakah Yesus itu? Yesus dikatakan adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, tidak semua orang mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup ini. Tidak semua orang percaya. Mungkin ada yang percaya hanya sekedar sebagai salah satu tokoh yang hebat, sebagai salah satu nabi, atau apalah yang lain. Tapi mereka belum tentu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Belum tentu. Sampai hari ini banyak dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka masih menantikan Mesias untuk datang ke dunia. Loh, Mesiasnya sudah datang, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Tidak percaya, mereka masih nunggu kapan Mesias itu datang. Umat pilihan saja masih nggak percaya, ya. Tidak heran, ada juga umat-umat Tuhan yang belum tentu memiliki iman yang benar. Mereka hanya mempercayai Yesus itu sebagai apa?
iman percaya yang benar seharusnya dimiliki oleh setiap umat Tuhan adalah bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Anak Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian, hidup untuk selamanya, naik ke surga, dan kelak akan menjemput kita kembali. Amin. Ini iman percaya yang benar. Pegang teguh iman percaya ini. Kalau Bapak Ibu Saudara punya iman percaya yang benar, ini barulah kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, iman yang teguh. Kalau kita nggak punya iman percaya yang benar ini, nggak akan bisa melangkah memiliki iman yang teguh, yang kokoh, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nah, sekarang kita akan lihat, dalam perjalanan kehidupan ini, ketika kita sudah punya iman yang benar, Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, ya, anak Allah yang hidup. Ternyata dalam perjalanan kehidupan di dunia ini ada banyak hal yang kita alami, ya. Nah, iman yang teguh seharusnya mampu mengatasi berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini. Bukannya imannya itu dihanyutkan, bukannya imannya itu dikalahkan, tapi iman yang teguh mampu mengatasi berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup ini. Nah, sekarang kita lihat, hal-hal apakah yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia, termasuk kita umat Tuhan, karena kita juga manusia yang masih tinggal di dunia, ya. Nah, hal-hal apakah yang bisa terjadi dalam hidup kita? Tetapi kalau kita punya iman yang teguh, maka iman yang teguh itu mampu mengatasi segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, hal yang bisa terjadi dalam hidup kita, yang pertama itu adalah kesulitan. Kesulitan, ya. Kalau bicara kesulitan sudah saya nggak perlu kupas, ya. Semua saudara pasti sudah tahu apa itu kesulitan. Akan mungkin hari-hari ini pun kita lagi bergumul dengan yang namanya kesulitan itu, ya. Tuhan izinkan ada kesulitan-kesulitan terjadi. Nah, dalam bahasa Alkitab dikatakan juga kesulitan itu diibaratkan seperti seseorang yang sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Daud punya banyak pengalaman kesulitan-kesulitan terjadi dalam hidupnya. Tetapi Daud berkata dalam Mazmur pasal 23 di ayat yang keempat, ya, Mazmur 23 ayat yang keempat, yang kemudian dibuat menjadi puji-pujian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini menunjukkan iman Daud yang teguh di dalam Tuhan. Meskipun kesulitan-kesulitan yang dihadapi Daud banyak, bahkan kesulitan yang dihadapi Daud itu juga menyakitkan. Bagaimana tidak, ya, orang yang dekat dengan dirinya, ya, orang yang menjadi panutan dirinya malah hendak membunuh dirinya. Siapa dia? Saul, raja Israel yang pertama, yang juga adalah mertuanya Daud. Sungguh ini menyakitkan bagi Daud. Kesulitan yang besar, dikejar terus. Kemana Daud berada, dikejar terus. Sulit ini hidup Daud. Tapi Daud berkata, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Daud punya iman yang teguh, sehingga iman yang teguh itu membuat Daud mampu mengatasi kesulitan dalam hidup ini. Bukan kesulitan itu menenggelamkan imannya, bukan kesulitan itu menghanyutkan imannya, tapi iman yang teguh membuat Daud sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan dirinya. Yang kedua, iman yang teguh akan mampu mengatasi kehilangan. Ya, Alkitab menceritakan tentang seorang tokoh yang mengalami kehilangan yang cukup parah. Kehilangan dalam banyak aspek di hidupnya. Siapakah dia? Tentu Bapak Ibu pasti tahu. Siapa dia? Dia adalah Ayub. Tahu kan kisah Ayub, saya nggak perlu cerita lagi. Dalam kurun waktu yang dekat, tidak terlalu lama, Ayub kehilangan banyak hal dalam hidupnya. 10 anaknya mati.
Ketika mereka sedang berpesta di rumah kakaknya yang sulung, rumahnya roboh, mati semua, so. Tidak ada yang selamat. Lalu semua harta yang dimilikinya habis. Semua ternaknya Ayub itu bukan cuma puluhan atau ratusan, so. Ternaknya Ayub itu ribuan. Semuanya habis, diambil musuh, dijarah, dirampas. Habis hartanya, so. Sudah gitu kesehatan Ayub dari kepala sampai kaki semuanya diserang oleh borok yang parah. Begitu parahnya, menggaruknya ini sampai dengan kepingan beliau. Jadi semua segi aspek kehidupan Ayub diserang. Anggota keluarga hilang, kesehatan hilang, harta hilang. Bukankah ini komplit, so, ya? Kehilangan yang komplit, ya. Hilang banyak hal. Tetapi Ayub berkata, ya, dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Ayub pasal 1 ayat 21, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya Tuhan yang mengizinkan apa yang sudah diberi itu diambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Ayub dengan iman yang teguh mampu mengatasi kehilangan dalam hal yang begitu banyak. Yang ketiga, iman yang teguh itu juga akan mampu mengatasi penolakan. Penolakan. Ya, saudara ingat kisah perempuan Kanaan, ya, dalam Matius pasal 15, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Matius 15 ayat 22 sampai 28. Seorang perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia, dari Alkitab Injil yang lain berkata begitu, orang asing, orang kafir, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, sampai membuat Tuhan Yesus kaget, kagum. Tuhan berkata, nggak pernah aku jumpai iman seperti ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menolak permintaan perempuan ini awal-awalnya. Mulai dari penolakan yang halus sampai penolakan yang keras dan tajam. Sudah pasti tahu, ya, pertama kali minta didiamkan. Tapi karena minta terus, Tuhan ngomong, aku ini diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Maksudnya Tuhan itu bilang, aku tidak diutus untuk kamu, gitu loh. Aku ini hanya datang diutus untuk domba-domba Israel. Ya, tetap perempuan ini ya minta tolong kepada Tuhan. Dia mempercayai bahwa Tuhan itu anak Allah yang baik, ya, yang pasti mau menolong. Ya. Sampai akhirnya Tuhan bilang, ya, tidak patut mengambil roti, ya, yang disediakan buat anak-anak dan kemudian dilemparkan kepada anjing. Penolakan demi penolakan dialami oleh perempuan ini. Tetapi perempuan tetap dengan iman yang teguh, iman yang kokoh, dia tetap ada tersungkur di depan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan buat statement, hai ibu besar iman, aku tidak pernah jumpai iman seperti ini di antara orang Israel. Karena itu jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga Alkitab mencatat anaknya sembuh. So, iman yang kokoh mampu mengatasi penolakan. Dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita ini merasa tertolak. So. Dan memang merasa tertolak atau merasa ditolak itu menyakitkan. So. Memang pasti, so. Ya, tidak enak. Tapi iman yang teguh mampu mengatasi penolakan. Yang keempat, iman yang teguh itu mampu mengatasi penundaan. Penundaan. Ada kalanya dalam hidup ini Tuhan tidak segera langsung menjawab setiap doa kita. Ada kalanya saat-saat untuk doa dijawab atau dikabulkan itu ditunda. Ingat kisahnya Lazarus. Lazarus itu dan kakak-kakaknya Maria dan Marta ini orang-orang kesayangan Tuhan Yesus. Tapi dengan sengaja waktu Lazarus sakit dikasih kabar ke Tuhan Yesus tidak langsung datang. Jadi kalau saudara jadi anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan, belum tentu loh setiap doa saudara langsung dijawab Tuhan, belum tentu. Lazarus waktu Tuhan Yesus beri kabar tentang Lazarus, dia yang kau kasih sedang sakit, Tuhan justru malah dengan sengaja,
ya, dengan sengaja menunda. Tujuannya apa? Tuhan bilang supaya para murid dan orang-orang di sekitar waktu itu belajar percaya, dan supaya Allah dimuliakan. Ada kalanya penundaan itu terjadi, saudara. Adakah iman kita tetap teguh? Atau kita sudah mulai goyah? Kita sudah mulai meragukan kasih Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Karena kok ditunda ya? Wah, berarti Tuhan sekarang sudah tidak mujarab, Tuhan sekarang sudah tidak hebat, Tuhan sekarang sudah tidak mencintai dan memperhatikan aku lagi. Kalau gitu buat apa aku percaya Tuhan? Buat apa aku berdoa? Saya jadi ingat perkataan salah seorang raja waktu mereka mengalami kelaparan yang hebat di Samaria. Yang waktu itu sampai ada 2 ibu yang memperebutkan anak itu saudara. Yang satu sudah memberikan anaknya, janjian hari ini anakku digoreng, dimasak, digoreng untuk dimakan. Besok giliran anakmu. Giliran besok ibu yang kedua tidak mau ngasih anaknya, disembunyikan. Ya, nah waktu raja dengar itu, ini karena kelaparan yang hebat sampai seorang ibu tega memasak dan menggoreng anaknya sendiri. Ini Alkitab yang mencatat, bukan saya berkata bohong. Ini cerita Alkitab. Raja Israel waktu dengar perkara itu, kok pas sampai seperti ini ya? Kalau seperti itu Raja Israel berkata, buat apa gunanya lagi aku berharap kepada Tuhan? Saya waktu baca itu saya diingatkan diri saya sendiri ya, kadang-kadang seperti itu terjadi dalam hidup kita. Kalau seperti ini Tuhan, apa ya gunanya aku berharap lagi kepada Tuhan? Nggak ada gunanya. Nabi Pemazmur Daud menuliskan, hai jiwaku, ya, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jadi ngomong sama jiwanya sendiri ya, meskipun jiwanya mungkin gundah gulana ya, karena hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, mulai ragu, mulai bimbang, tapi Pemazmur berkata sama dirinya sendiri, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Kadang Tuhan izinkan penundaan terjadi, tapi yakini, tetap percayai bahwa Dia Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Ya, memang manusia tidak bisa menyelami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kitab Pengkhotbah berkata begitu. Tidak bisa ngerti. Kalau bisa langsung dijawab, kenapa mesti ditunda? Kadang-kadang kan kita tidak bisa ngerti, kenapa Tuhan? Gitu ya. Lalu bisa langsung dijawab loh. Kok mesti ditunda? Kenapa? Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Tapi kita harus tetap percaya Allah membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Yang kelima, yang terakhir, iman yang teguh itu mampu mengatasi kenyamanan. Iman yang teguh itu mampu mengatasi kenyamanan. Bapak Ibu Saudara, kadang dalam kehidupan ini ya, Tuhan limpahkan kita dengan anugerah, dengan berkat ya, yang begitu indah ya. Nah, kadang-kadang di keadaan atau situasi yang nyaman itu, kalau kita nggak waspada, iman kita ini bisa goyah tanpa kita sadari. Sudah ingat kisah anak bungsu yang terhilang? Waktu dia dapat warisan dari bapaknya, seharusnya kalau dia sadar itu adalah anugerah dari bapak buat dirinya. Seharusnya bapaknya ngasih ke dirinya, dia cinta sama bapaknya karena bapaknya memperhatikan dirinya dapat warisan yang begitu banyak. Seharusnya dia tambah dekat sama bapaknya. Dia ngomong, bapak, aku akan tetap dampingi bapak sampai akhir hidup bapak. Oh, mestinya kan begitu, saudara. Tapi Alkitab mencatat, anak bungsu ini malah berkata, pergi jauh dari rumah bapaknya, berfoya-foya, bersenang-senang sampai semua yang dimiliki itu habis. Ada kalanya anak-anak Tuhan, dikala dia menerima berkat, dia menerima anugerah yang begitu indah dalam hidupnya, imannya malah goyah. Iman yang teguh, iman yang kokoh di dalam Tuhan, mampu mengatasi ketika kenyamanan itu terjadi. Ya, meskipun sulit atau sebaliknya meskipun nyaman,
tetap bisa memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan ingatkan setiap kita, termasuk saya. Tuhan ingin supaya kita semua memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dimulai dari iman yang benar, bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan, satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, dan tidak ada yang lain. Saya perlu ingatkan, saya baru dengar kabar juga saudara, karena saya nggak terlalu banyak berkecimpung di dunia sosial media saudara. Tapi ada dengar kabar sekarang ini ada muncul istilah boneka arwah katanya gitu ya. Saya nggak terlalu detail, tapi yang sedikit saya tangkap bahwa iblis ingin menyusupi, ya, iblis ingin menyusupi, ya, kehidupan manusia lewat boneka arwah. Karena katanya boneka ini bisa diisi arwah, entah arwahnya orang Indonesia, entah arwahnya orang luar negeri, tidak tahu. Ya, lalu kemudian boneka itu bisa jadi teman dari anak ini, ya, pergi kemana pun dibawa, bahkan jadi teman curhat, loh bayangin, boneka jadi teman curhat, ya saya juga kaget, loh boneka kok bisa jadi teman curhat ya, aneh juga ini, ya. Bahkan boneka ini katanya membawa keberuntungan dan sebagainya ya. Saya nggak tahu terlalu detail, tapi yang saya tangkap kira-kira seperti itu. Nah, ingat bahwa iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau sebagai malaikat terang saja iblis bisa menyamar dalam bentuk malaikat terang, maka iblis menyamar dalam bentuk arwah siapa saja itu sangat bisa. Dan kalau anak Tuhan membuka kesempatan, berarti memberi kesempatan kepada iblis. Berarti tanpa sadar dirinya menjadi temannya iblis. Wah, cilaka nih ya, sudah pasti akhirnya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah, iblis kalau sudah menguasai seseorang tidak gampang melepaskan, tidak gampang. Ingat, seorang yang dikuasai oleh iblis begitu rupa, saudara. Ketika Tuhan Yesus berdoa supaya iblis yang ada dalam diri orang itu pergi, wah, tidak gampang, saudara. Itu minta tempat. Ada sekian ribu ekor babi. Biarkan kami masuk ke sana. Tidak gampang. Kalau iblis sudah menguasai seseorang, untuk iblis mau keluar dengan sukarela dan sukacita. Oh, kau kira? Tidak gampang, saudara. Katanya iblis kok enak. Bahasa kerennya kok nyimut. Lalu sudah jadi boloku, sudah jadi punyaku, sudah jadi weku, tak colno gitu tok. Loh, ya nggak mau. Ya, jadi karena itu demi kasih Tuhan, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin juga bisa disampaikan kepada anggota keluarga yang lain, jangan terlibat dengan hal-hal seperti itu. Kalau saudara butuh tempat curhat, nomor satu, curhatlah kepada Tuhan Yesus. Dia Bapak yang baik, yang siap untuk kita datang kepadanya, tersungkur di bawah kakinya, menyampaikan keluh kesah, unek-unek kita, ya. Nah, kalau saudara butuh lagi teman bicara yang bisa diajak ngomong, boleh telepon kontak ke Bu Rohani. Bu Rohani ini paling spesialisasi, saudara, ya, karena tahan denger sampai saudara ngomong setengah jam, 1 jam juga tahan denger, saudara, ya. Kalau saya mungkin cuma bisa tahan denger 15 menit, saudara. Kalau lebih dari itu kuping saya sudah mulai panas, saudara. Ya. Nah, Bu Rohani bisa tahan sampai agak lebih lama, saudara. Nah, saudara butuh teman curhat, nah curhatlah kepada orang-orang yang benar. Karena kalau curhat kepada orang yang tidak benar, lalu diberi nasihat yang salah, nah, ingat ceritanya Raja Rehabeam, dikasih nasihat yang salah, hancurlah kerajaan Israel, terpecah dulu. Ya, kepada siapa kita curhat, itu penting untuk diberi perhatian. Ya, oke, nah kita kembali. Jadi, mari biar kita punya iman yang teguh. Tuhan ingin kalau Tuhan datang atas hidup kita, dijumpai iman itu ada, berarti punya iman yang kokoh, iman yang mampu mengatasi berbagai hal dalam hidup ini. Kesulitankah, entah kehilangankah, entah penolakankah, entah penundaankah, ataupun kenyamanan, tetap iman yang teguh mampu mengatasi berbagai macam hal dalam hidup ini. Ayat penutup yang terakhir kita baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Silakan Mbak Mimba bisa kembali maju ke depan.
2 Timotius pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Perhatikan kalimat yang berikut, dan aku telah memelihara iman. Berarti imannya teguh, kokoh di dalam Tuhan. Ya, ini statementnya Rasul Paulus menjelang akhir hidupnya. Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Mahkota ini bukan hanya diberikan kepada Rasul Paulus saja, ya, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, dengan catatan memelihara iman sampai akhir. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Dalam satu pujian kita katakan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Inilah hatiku, kuberikan bagimu. Karena aku tahu Tuhan, rancanganmu itu yang terbaik bagiku.
kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh malam hari ini firman-Mu mengingatkan setiap kami. Tuhan rindu supaya ketika Tuhan datang kepada kami, melawat kami, didapati iman itu tetap ada dalam hidup kami. Iman yang teguh, iman yang kokoh itu tetap ada dalam hidup kami. Iman yang teguh mampu mengatasi berbagai macam hal, kesulitan, kehilangan, penolakan, penundaan, atau bahkan kenyamanan. Berkat anugerah sedang melimpah. Iman yang kokoh itu tetap mampu mengatasi semuanya, sehingga iman kami tidak tergoyahkan. Kami boleh tetap dekat, kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap bersandar dan mengandalkan Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Allah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut, sehingga sampai akhir kehidupan kami boleh tetap berkata seperti yang Rasul Paulus katakan, aku telah memelihara iman, sekarang tersedia bagiku mahkota. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Tambahkan kami kapasitas kekuatan untuk boleh menerima berkat yang lebih lagi. Ketika diberkati Tuhan, kami tidak lupa Tuhan, tapi justru kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa untuk yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi, Mama Ibu Elvida, Ibu Budiono, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami berdoa. Dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan. Berdoa untuk Ibu Rini dan seluruh anggota keluarga, di mana Mama yang dikasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan penghiburan surgawi Tuhan curahkan, sehingga Ibu Rini dan semua anggota keluarga tetap kuat di dalam Tuhan, agar mereka boleh meniru jejak teladan yang sungguh indah, memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus sampai pada akhir kehidupan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Akan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati. Biarlah dalam setiap hal yang dilakukan umat-Mu, mereka boleh tetap mengandalkan Engkau, sehingga apa yang mereka kerjakan itu tetap ada dalam kehendak-Mu, dan diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dipermuliakan. Ialah pagar perlindungan Tuhan ada atas setiap kehidupan umat-Mu. Dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan nyata atas setiap umat-umat Tuhan yang belajar hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hantar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat anugerah damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.